Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya dengan pertemuan kita dalam bagaimana cara kita menyelesaikan penelitian dengan cepat ya. Seperti target kita, 1 bulan itu harus sudah jadi proposal 30 halaman. Asal teman-teman mau komitmen 1 hari menulis 1 halaman. Nah, tentu kita juga membutuhkan life hacks-nya ya. Jadi kita membutuhkan seperangkat alat-alat yang mendukung penelitian kita. Apalagi di zaman pandemi corona ini kita sangat tergantung dengan teknologi digital ya, karena kita susah untuk akses ke perpustakaan ya, kita susah untuk mencari referensi atau buku, jurnal dan sebagainya. Maka yang kita andalkan adalah dari hasil referensi yang ada di internet. Nah, salah satunya ya yang membantu kita juga untuk mempermudah dalam penyusunan daftar pustaka adalah dengan menggunakan Mendeley Reference Manager ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Teman-teman perlu menginstal dulu yang namanya software Mendeley Desktop ya. Sangat mudah sekali kita temukan di dalam Google Translate, Google ini ya, pencarian. Nah, jadi teman-teman boleh mencari di sini yang namanya Mendeley Desktop ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal mendownload saja ya. Jadi gunakanlah email institusi tempat teman-teman berafiliasi, atau kalau tidak ada email afiliasi berarti email pribadi. Apa tujuannya kita menggunakan email afiliasi institusi kita? Karena ketika kita sudah nanti melakukan penelitian dan juga mempublikasikan hasil penelitian itu, maka orang akan mensitasi melalui email kita, sehingga notifikasinya juga akan mempengaruhi kinerja dari tempat institusi kita berada. Nah, ini teman-teman bisa dulu download ya, Mendeley Desktop for Windows. Kemudian setelah di-download, program ini bisa teman-teman install ya, silahkan diinstal di laptop masing-masing. Nah, kemudian setelah teman-teman install, akan keluar tampilannya sebagai berikut ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi teman-teman ketika sudah melakukan Mendeley Desktop, bisa dengan gampang ya melihat tampilannya. Nah, dari Google sudah di-download, kemudian dapat tampilannya di Mendeley ya, seperti ini. Nah, teman-teman kelihatan ya. Nah, ini nanti di-download dan kemudian diinstal di laptopnya gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman mendownload, apalagi langkah selanjutnya? Berarti langkah kedua adalah kita mencari jurnal yang akan kita simpan di dalam folder laptop kita gitu. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan fasilitas pencarian jurnal di Science Direct ya. Kenapa Science Direct ini lebih menarik untuk kita gunakan ya? Karena dia selain berisikan jurnal bereputasi, biasanya lebih lengkap. Misalnya sekarang kita ingin meneliti tentang bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kinerja dosen ya. Berarti kita masukkan kata kuncinya student perception on lecture ya, performance. Nah, kita cek ya, jurnal-jurnalnya banyak sekali yang bisa kita pilih. Jadi jurnal-jurnal ini ada yang berbayar, ada juga yang gratis atau open access. Nah, ya, biasanya kalau disuruh berbayar, kita tinggal bisa cari juga di ResearchGate ya. ResearchGate ini juga banyak menyediakan jurnal-jurnal yang gratis. Kalau kita masukkan lagi kata pencarian tadi ya, persepsi mahasiswa terhadap kinerja dosen.
Ya, lihat sini banyak ya persepsi mahasiswa terhadap apa namanya dosen yang bagus itu dilihat dari asesmen kinerjanya. Ini bisa kita download ya. Kemudian persepsi dari staf ya dan mahasiswa terhadap gambaran dosen. Ini evaluasi kinerja dosen berdasarkan persepsi dari mahasiswa ya di perguruan tinggi. Ya, kita bisa cek di sini jurnalnya, kita download ya. Nah, kita download, kita lihat lagi jurnal yang lain, bisa ya. Kita lihat lagi jurnal yang lain. Nih misalnya evaluasi kinerja dosen berdasarkan persepsi mahasiswa. Ini harus request. Nanti kalau harus request berarti kita harus minta izin dulu gitu ya. Kita email dulu penulisnya. Tapi bisa juga kita download dia daftar pustakanya apa saja. Nah, coba kita cari lagi yang lain ya. Kita masukkan kata kuncinya nih di Google Cendekia, berarti banyak jurnal Indonesia ya. Teman-teman juga bisa ambil dari sini. Misalnya kita ambil kata kuncinya validitas ya, validitas skala persepsi kinerja dosen pada siswa. Apakah ada ya? Ada ya persepsi mahasiswa tentang kinerja dosen ya, dilihat di sini. Ini bisa kita lihat nih. Ini berarti digital library-nya tesis ya. Kita cari yang jurnal saja. Kenapa? Karena kalau sudah dijurnalkan berarti sudah melakukan peer review sehingga artikel itu lebih dipertanggungjawabkan karena naskahnya sudah secara legal dan etis untuk dipublikasikan. Kita cari ya. Kita lihat ya persepsi mahasiswa, ini skripsi ya. Pengaruh pengelompokan dosen. Lihat lagi yang lain ya. Coba kita ketik kuncinya jurnal ya. Nah, penggunaan Google Form sebagai alat penilaian kinerja dosen ya. Pengaruh beban kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi ya kinerja dosen. Coba kita lihat ini jauh dari persepsi terhadap kinerja mengajar. Nah ini bisa ini sepertinya itu tugas akhir juga ya. Ada tidak yang memang skalanya ini subjeknya oleh mahasiswa. Ini ya, mahasiswa memberikan persepsi. Ini bisa ini kita pakai. Nah, ya, kita cek di sini jurnal ya. Kata-kata mempengaruhi kinerja dosen. Di sini populasinya dosen, berarti yang mengisi langsung dosennya. Kita tadi ingin melihat kinerja dosen tapi dari persepsi mahasiswa, berarti kita cari jurnal yang lebih tepat. Ini skripsi tidak ya. Ini bisa nih, pengaruh kinerja dosen dan pelayanan administrasi terhadap kepuasan mahasiswa, pengumpulan data kepada mahasiswa. Nah, berarti ini bisa kita pakai jurnalnya ya. Kita download jurnalnya, PDF-nya ya, silahkan di download. Sudah dapat 2 jurnal. Coba yuk kita cari yang dari Science Direct lagi ya.
Kita cari yang dari Science Direct. Nah, kita tambahkan skala yang sudah valid ya. Kenapa sih kita baru mau bikin judul ya, kita mau baru bikin latar belakang masalah, baru mau penetapan judul kok udah ngomongin skala. Nah, ingat, kebanyakan kita mahasiswa itu akan keteteran di belakang. Sudah dapat judul yang bagus ya, ternyata pas bikin bab 2-nya, Bu, nggak ketemu teorinya gitu. Atau, Bu, skalanya apa ya, kok susah dicari gitu. Jadi makanya sejak awal skala ya itu harus sudah bisa kita pastikan, sehingga ketika kita membawa draft bab 1 ke dosen tuh kita sudah yakin ini ada teorinya, ada aspeknya, ada tokoh, ada jurnal-jurnal terdahulu yang sudah kita review, dan juga sudah ada alat ukur yang bisa nanti kita adaptasi. Nah, di sini ya dapat beberapa perbandingan ya, persepsi jurnal, persepsi dari mahasiswa, menurut dosen. Ini ya, persepsi dosen terhadap, persepsi mahasiswa terhadap efektivitas dosen mengajar ya. Ini bisa nih, exploring student perception. Undergraduate ya, melihat persepsi lingkungan ya. Ini impact, dampak dari student learning performance ya. Jadi melihat kinerja pembelajaran murid. Ini melihat persepsinya, tapi ini nggak bisa di-download ya. Kita cari yang bisa di-download saja. Coba lihat lagi ya, validation item scale, student perception, lecture sama apa saja lagi yang keluar teorinya. Nah, ini dataset lecture performance appraisal, berarti melihat penilaian kinerja dosen ya. Nah, validasi, dia bikin alat ukur namanya MIT-PACE, melihat persepsi mahasiswa dari akademi kebidanan ya. Kemudian nih ya, persepsi ini mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran. Coba measuring student performance development psikometrik, 10 item kepuasan. Itu ya, bisa cari sendiri bagaimananya. Dapat nanti ya beberapa jurnalnya. Nah, banyak kan? Nah, kita lihat yuk. Ini database, dataset, coba kita download artikelnya saja. Terus ini juga bisa kita download ya. Nah, ternyata orang dia ngasih nih suggest kita mau download yang lain nggak. Nah, banyak sekali ya. Gitu. Jadi dia kasih kita apa pilihan jurnal yang lain. Ini kita download ya. Kemudian yang lain ini coba kita download juga ya. Sama ya, dia juga akan mengasih kita melihat yang lainnya, pilihan jurnal yang bisa kita download apa saja ya. Kemudian setelah kita download, coba kita bikin mendelay dulu ya.
buat mendeley. Nah, kita lihat mendeleynya sekarang. Kita buat folder baru sesuai dengan judul penelitian kita, misalnya apa tadi, kinerja dosen ya. Nah, maka di folder baru inilah kita masukkan jurnal-jurnal yang sudah kita download ya. Silahkan kalian tambahkan ya jurnal-jurnal yang sudah di download. Sudah dapat kan jurnal-jurnal yang sudah kita download, dan ini bisa kita langsung baca ya di Mendeley ini. Jadi kalau kita mau lihat persepsi mahasiswa tentang dosen yang bagus itu dilihat dari asesmen kinerjanya ya. Nah, ini jurnal Malaysia ya, kita cek sampelnya siapa, dia pakai alatnya namanya EPP ya, EPP proses. Ternyata itu alat ukur ya, lecture performance assessment, penilaian kinerja dosen yang sudah memang disediakan oleh kampusnya ya, memang sudah ada, biasanya ini disiapkan oleh bagian penjaminan mutu. Jadi si peneliti tidak susah lagi untuk membuat skala karena sudah disediakan oleh fasilitas kampusnya. Ini juga bisa diakses ya oleh si mahasiswa. Nah, ini contohnya ya. Terus kemudian kalau penelitian yang di STIE Rengat, dia juga melihat pengaruh kinerja dosen dari hasil penilaian mahasiswa ya, kuesioner. Di sini teorinya, lihat ya kinerja dosen itu dari kualitas kerjanya, pengetahuan kerja, operasi ya. Coba dia pakai teori siapakah untuk membuat alat ukur tersebut. Misalnya ini disampaikan di aspek teorinya ya. Oke, ke belakang. Manfaat metode ya. Tidak disampaikan. Nah, ini kadang kelemahan dari jurnal Indonesia ya, tidak menyampaikan teori yang digunakan dalam pembuatan alat ukur. Jadi sulit juga ketika kita mau merujuk ya. Coba dilihat di pembahasan apakah si peneliti menjelaskan hasil penelitiannya ya, tapi ternyata tidak ada. Nah, oke, kita cek lagi penelitian yang lain. Nah, ini orang Indonesia yang bisa ya memasukkan jurnalnya juga ke luar negeri ya, atau jurnal internasional. Dia mengambil sampel 750 orang ya, dilihat. Jadi dia menilai kinerja dosen itu banyak ya parameternya, bisa dari kuesioner si dosennya, terus rekan sejawat dosen, dan juga mahasiswa ya. Jadi mengevaluasi kinerja dosen itu pakai evaluasi 360 derajat ya, rekan sejawat, terus subordinatnya di sini mahasiswa. Dilihat teorinya, dia pakai siapa ini? Kalau yang lecture performance ya, dinilai oleh mahasiswa pakai skala Likert. Kemudian itemnya dicek ya, dapatlah itemnya ini ya. Jadi memang sudah disiapkan ya. Ini bagus sekali jurnal ini kalau mau kita citasi, karena
aspek dari kinerja dosen, lecture performance itu sudah dia buat ya, ada 6 aspek atau 6 indikator, dari mulai kinerja mengajar, kinerja penelitian, kinerja publikasi ya, kemudian keterlibatan di publik ya. Nah, itu dia buat dari teori ini ya, dari lecture performance ya, skala lecture performance. Nah, oleh Smeng, nanti kita akan cari ya, Smeng ini dia penelitiannya tentang apa. Nah, kita lihat dia diadopsi dari Smeng ya, tahun 2008. Nah, ini dia. Nah, sudah dapat 15 item. Jadi enak sekali, kita tinggal memodifikasinya ya. I learned a good deal from the teacher ya, aku belajar sesuatu yang bagus dari dosen ya. The lecture gave clear explanation, dosen memberikan penjelasan yang jelas ya. Nah, itu sudah ada item-itemnya. Kemudian dia evaluasi lagi ya, item-item itu berarti diuji cobakan lagi, tryoutnya ini bisa kita pakai kalau kita mau adaptasi skala. Tadi dia pakai tokohnya Smeng ya, tahun 2008. Ini ya, jadi ini bisa kita cari juga jurnalnya ya. Coba kalau teman-teman mau mencari rujukan yang lain bisa ya. Jadi caranya gitu, ketika kita dapat satu teori, nah kita cari di jurnal yang lain ya, jadi nanti jelas rujukan kita itu tadi dari Sukirno, dan Sukirno itu mengambil teori dari Smeng ya. Nah ini teorinya. Nah, ini juga bisa kita download lagi supaya nambah referensi kita. Jadi caranya gitu ya, untuk mencari referensi dengan cara dari satu jurnal terus dicek daftar pustakanya, dapat jurnal yang lain. Ini ya jurnalnya. Apakah bisa di download? Akses to dokumen, coba ya kita lihat. Nah, ada ya, tapi harus dibeli ya, open aksesnya terbatas ya. Nah, ini masalahnya ketika kita hanya bisa membaca dari abstrak ya, karena jurnalnya berbayar. Apakah ada jurnal lain? Coba dilihat lagi, apakah ada yang jurnalnya itu free. Kita cek. Ini dia jurnalnya. Yuk kita lihat, adakah yang bisa memberikan gratis? Ini dari ResearchGate ya, coba dicek. Biasanya ada itu link yang memberikan gratis. Nah ini PDF-nya available ya. Nah alhamdulillah kita dapat jurnalnya yang free ya. Jadi teman-teman gitu caranya ya, nggak bisa cari dulu di Google ya, jadi nanti dibuka link tautannya mana ya,
yang memberikan kita open access ya. Jangan langsung patah semangat dulu, aduh jurnalnya berbayar. Enggak, semua jurnal itu linknya yang berbayar. Dan kemudian kita masukkan lagi ke Mendeley. Silahkan teman-teman cek lagi di Mendeley, masukkan tadi ya jurnal yang baru kita download sudah di Smeng. Silahkan kita buka. Nah, dapat ya bagaimana kinerja dari employee university, ini berarti karyawan universitas, dosennya ya. Full jurnalnya di sini. Nah, kan sudah tahu tuh dapat jurnal-jurnalnya. Sekarang langkah selanjutnya yang kita lakukan apa? Berarti bagaimana kita menyusun review jurnal tadi, apakah itu akan kita buat menjadi latar belakang atau juga teori dan adopsi skala ya untuk membuat penelitian atau skripsi kita. Nah, caranya adalah ya di Mendeley tadi ya teman-teman silakan klik tools, tujuannya untuk mensinkronkan antara Mendeley kita dengan Microsoft Word. Jadi di sini kita install dulu Microsoft Word plugin. Nah, sudah diinstal, sudah oke. Sekarang kita buka ya itu kita Microsoft Word kita. Kita buka ya. Kita coba tes bagaimana cara menyusun daftar pustaka dan mensitasi referensi yang telah kita peroleh secara otomatis ya. Oke. Teman-teman bisa buka Microsoft Word-nya. Silahkan ya. Jadi di sini reference karena sudah kita install, kita cek apakah sudah tersinkron dengan Mendeley. Sudah ya. Silakan teman pilih-pilih stylenya. Karena kita psikologi berarti kita pilih dari APA. Jadi kalau kita pakai citasi umumnya itu adalah bisa IEEE atau juga Harvard, tergantung institusi kita ya. Nah, tadi kita sudah dapat jurnal ya kan. Terus kita tahu nih Smeng, Semian, Putri, Sukirno ya. Misalnya kita mau cerita bagaimana kinerja dosen ya bisa dinilai dari mahasiswa ya. Penelitian terdahulu telah membuat alat ukurnya. Nah, seperti itu misalnya ya. Bukan? Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah punya Mendeley desktop ya, ini bisa kita sinkronkan dengan Microsoft Word. Caranya teman-teman silahkan klik tools ya. Kalau saya sudah terinstall, berarti kalau di tempat kalian yang belum terinstall, klik install Microsoft Word plugin ya. Kemudian nanti baru buka Microsoft Word-nya ya, buka Microsoft Word-nya dan kita mulai membuat citasi ya. Jadi tidak masalah ketika kita sudah punya sebelumnya ada pembuatan citasi di skripsi kita, mau kita tambahkan ya, kalian tinggal klik insert citation. Nah, ingat tadi siapa penelitian kita, misalnya Sukirno, kita tambahkan ya sebagai penelitian terdahulu ya, sebagai penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang persepsi kinerja dosen. Nah, misalnya kita begini ya, mau mereview beberapa jurnal ya, sebelum kita mendapatkan judul yang valid. Apa kira-kira tentang persepsi dosen terhadap kinerja mahasiswa, dan Sukirno ini mengadopsinya dari skala yang sudah ada ya. Nah, tadi sudah kita cari
dari si Meng ya. Jadi kalau misalnya ingat nama sih bagus langsung nama ya. Tapi kalau nggak ingat nama, kita juga bisa memasukkan kata kunci yang lain. Misalnya tadi tentang apa? Lecture performance. Nah, ya bisa aja kan. Terus tentang apa ya ini tadi? Nah, berarti kita kalau mau buka jurnalnya pergi ke Mendeley ya. Kalau kalian tidak yakin mau baca-baca lagi jurnalnya, go to Mendeley. Tapi kalau sudah yakin, ya kita tuliskan, maka langsung saja klik jurnalnya. Nah, bagaimana kalau yang kita citasi itu nggak hanya satu jurnal, tapi dua jurnal? Apa saja? Misalnya ada lecture performance tadi ya, yang lain misalnya kan, terus juga atau dia siapa tadi lagi juga ada penelitiannya Putri gitu ya. Jadi bisa aja kita tambahkan. Saja kita tambahkan ya. Siapa lagi student perception tadi kan, boleh aja ya, nggak hanya satu orang gitu atau satu jurnal, tapi ada beberapa jurnal ya. Itu ya. Nah, jadi ada terdiri dari dua jurnal. Nah, sudah dapat, kemudian kita membuat daftar pustaka, berarti ini tinggal kalian klik insert bibliografi, semudah itu ya, otomatis. Terus kalau mau nambah lagi gimana Bu? Ya bisa aja kalian tambah lagi ya. Tambah lagi. Nah, misalnya ini kan. Tambah lagi. Nah, dia akan otomatis nama sendiri di daftar pustaka. Jadi memang tujuannya semudah dan sepraktis itu membantu kita semua supaya bisa mempermudah ya pengerjaan skripsi kita dalam hal mensitasi dan daftar pustaka. Oke ya. Itu ya adik-adik ya. Jadi kita bisa membuat simple ya, tidak banyak tapi cukup membantu efektivitas kita. Nah, kalau sudah begini, adik-adik lebih rapi ya skripsinya, sudah pasti tidak copy paste karena memang ada rujukannya jelas, ada jurnal-jurnalnya pun bagus lengkap gitu ya. Jadi memang tujuannya Mendeley ini adalah untuk membuat kita lebih tertata ya. Jurnal kita ada foldernya sendiri, kita bisa baca jurnal dari aplikasinya langsung, dan juga mensitasi secara otomatis. Terus nanti kalau mau di save gitu kan, mau ada tambahan, tinggal kita tambahkan saja ya. Itu di bibliografinya akan otomatis ya, akan otomatis nambah daftar pustaka kita begini kan. Nah, ada tadi Bauer yang terakhir, kemudian daftar pustakanya juga ada Bauer. Jadi nggak perlu khawatir ya, nanti kalau ada penambah data gimana. Terus kan nggak semuanya ada di Mendeley Bu, bagaimana kalau kita mau bikin sendiri. Nah, Mendeley juga memberikan kita fasilitas untuk bisa membuat daftar pustaka sendiri ya, itu dari Mendeley-nya seperti ini ya. Teman-teman bisa saja mengedit dari My Library ini, kemudian teman-teman mau mengedit gitu, nggak seperti ini Bu detailnya gitu ya, mau saya edit bisa ya, bisa saja dokumennya diupdate ya, update detailnya. Ya, jadi bisa diedit di sini sendiri. Sini dia akan memunculkan ini. Jadi kita misalnya mau view ya, layoutnya, show dokumen detail ya, di tools ini di view show dokumen detail. Nah, kita mau mengedit di sini kan, misalnya mau memasukkan judulnya yang benar. Kalau jurnalnya memang sudah jurnal yang bagus, biasanya OJS-nya itu ya, sistem jurnal itu sudah memasukkan lengkap detailnya. Tapi kalau kita punya sendiri buku referensi,
ya, dan ingin kita buat sistem Mendeley, berarti teman-teman silahkan bikin sendiri ya di Mendeley-nya. Nah, mungkin segitu dulu ya yang bisa kita sampaikan dan tampilkan untuk kesempatan kali ini. Harapan saya teman-teman mahasiswa ini bisa langsung gerak cepat dalam menulis ya. Silahkan searching jurnal dan review sebanyak-banyaknya ya. Tidak ada yang sia-sia ketika kita membaca banyak jurnal. Kemudian teman-teman susun latar belakang ya, pastikan jurnal atau rujukan kita itu dalam membuat judul yang kita jadikan di latar belakang masalah itu sudah memuat aspek teori dan juga item skala untuk memudahkan kita nantinya dalam melakukan pengambilan data. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana tips dan trik pengerjaan skripsi secara efektif dan efisien pada pertemuan selanjutnya. Untuk sekian, terima kasih dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.